Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita senantiasa berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang pada hakikatnya tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dengan kita. Kemudian bersalawat kepada Dia yang mengajarkan kita untuk terus berbahagia dalam menyambut bulan suci Ramadan, yang mengajarkan kita untuk terus menghidupkan hari dan malam-malam pada bulan suci Ramadan. Beliau bernama Muhammad bin Abdullah, yang diberi gelar dengan nama Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudariku, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal atau ingin menyampaikan pesan-pesan terkait dengan bulan suci Ramadan, yakni keutamaan dan fadilah dari puasa Ramadan. Saudara-saudariku yang insya Allah sama-sama menanti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menuntut kita untuk menahan lapar dan dahaga selama kurang lebih 13 jam, tapi maha baiknya Allah, justru dengan kita berpuasa maka Allah akan memberikan keutamaan, bahkan hadiah kepada siapa saja yang menjalankan puasa Ramadan. Selain Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan-amalannya, Allah juga memberikan keutamaan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin melatih kita dan memberikan kita sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ingin membentuk kita menjadi pribadi yang muttaqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmatnya, ingin memberikan pengampunannya, kasih sayangnya, cintanya melalui takwa dengan jalan berpuasa Ramadan. Kemudian keutamaan yang kedua yang Allah janjikan kepada kita, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan, karena iman, wahtisanan, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, dan karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi saudara-saudariku, bulan suci Ramadan ini memang seharusnya menjadi momentum kita untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sadar yang namanya manusia tentu tidak luput dari yang namanya dosa, salah dan khilaf. Tapi alangkah baik dan beruntungnya seorang hamba yang berdosa kemudian menyadari kesalahannya, bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kita sangat banyak, dosa kita bahkan melebihi tingginya gunung-gunung, dosa kita bahkan melebihi luasnya samudra, tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kita berbuat dosa, bertaubat lagi, berbuat dosa, bertaubat lagi. Jadi jangan pernah bosan dan putus asa untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang memutuskan keputusan antara Dia dan hamba-Nya. Jadi saudara-saudariku, mari kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang hamba-hambanya yang senantiasa diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga yang Allah janjikan
kepada kita, keutamaan yang Allah berikan kepada kita adalah puasa itu sebagai perisai dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junna minan nar." Puasa adalah perisai dari api neraka Jahannam. Jadi Rasulullah SAW mempertegas dalam hadis ini. Kemudian yang keempat, keutamaan yang Allah janjikan kepada kita, keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang berpuasa, namanya puasa Ramadan adalah pahala surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala surga kepada siapa saja yang menjalankan puasa. Jadi di dalam surga, saking istimewanya puasa Ramadan ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan di dalam surga. Jadi pintu tersebut itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang senantiasa berpuasa. Baik itu puasa sunnah, lebih-lebih puasa wajib di bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan janjikan kepada setiap hamba yang berpuasa Ramadan adalah Allah menjanjikan dua kebahagiaan kepadanya. Yang pertama, Allah menjanjikan kebahagiaan pada saat berbuka puasa. Jadi saudara-saudariku, mari kita renungkan. Kita telah menahan lapar dan dahaga selama kurang lebih 13 jam. Jadi tentu kalau sudah masuk waktu berbuka puasa, maka pasti ada kesenangan tersendiri kita yang muncul dari diri kita, dari dalam diri kita. Kebahagiaan yang kita rasakan, entah itu karena menu yang disajikan ataupun karena kita berkumpul dengan keluarga kita berkumpul dengan sanak kerabat kita, saudara-saudari kita untuk berbuka puasa, menyantap hidangan dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kebahagiaan yang Allah berikan yang kedua adalah kebahagiaan yang kelak kita dapat di akhirat. Kebahagiaan apa itu? Kebahagiaan pada saat seorang hamba bertemu dengan Rabbnya, pada saat seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dalam surga. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dua kebahagiaan yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada setiap hamba-hambanya yang melakukan ibadah puasa. Nah, yang kelima, janji Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan kepada kita adalah barang siapa yang berpuasa maka akan sehat jasmani dan rohaninya. Jadi selain sehat jasmani, batinnya Allah juga menjadikan sehat jasmaninya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi saudara-saudariku, itulah tadi beberapa keutamaan dari puasa Ramadan yang sebenarnya masih banyak keutamaan puasa Ramadan, tapi saya hanya mengangkat 6 keutamaan dari puasa Ramadan. Jadi teman-temanku, mari kita terus bersemangat untuk beribadah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal yang sholih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa Allah rahmati, Allah ridhoi. Kemudian mudah-mudahan kita betul-betul bisa masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sekian pesan-pesan yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.